Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Rusman dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Dan nama saya Mohdi Ilmi dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang pembahasan kami, yaitu tentang makalah. Yang pertama akan dijelaskan Rusman dan kedua yang menjelaskan saya. Kepada Rusman dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari makalah. Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Atau makalah adalah segala jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis, baik sebagai hasil pembahasan buku maupun sebagai hasil karang tentang sesuatu pokok persoalan. Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat diartikan sebuah pemahaman bahwa yang dimaksud makalah adalah sebuah karya tulis yang membahas pokok persoalan tertentu dan ditulis secara sistematis serta melalui analisis yang logis dan objektif. Ada beberapa ciri-ciri dalam makalah, antara lain logis, artinya keterangan, uraian pandangan dan pendapat dapat dikaji. Yang kedua, objektif, artinya mengemukakan keterangan dan penjelasan apa adanya. Yang ketiga, sistematis, artinya apa yang disampaikan disusun secara runtut dan berkesinambungan. Yang keempat, jelas, artinya keterangan, pendapat, dan pandangan yang dikemukakan jelas dan tidak membingungkan. Yang kelima, kebenaran, dapat diuji, artinya pernyataan, pandangan, serta keterangan yang dipaparkan dapat diuji berdasarkan pernyataan yang sesungguhnya. Ada pula jenis-jenis makalah, antara lain berdasarkan sifat dan jenis penalaran yang dipakai. Makalah dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu makalah deduktif, makalah induktif, dan makalah campuran. Makalah deduktif adalah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoritis, pustaka yang relevan dengan masalah yang dibahas. Yang kedua, makalah induktif. Makalah induktif adalah makalah yang disusun berdasarkan data empiris yang bersifat objektif sesuai apa yang diperoleh dari lapangan serta relevan dengan permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, makalah campuran. Makalah campuran adalah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoritis yang digabungkan dengan data empiris yang relevan sesuai dengan topik yang dibahas. Baiklah, itu tadi tentang penjelasan Rusman. Di sini saya akan
melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang sistematika penulisan makalah. Secara garis besar, isi dan sistematika penulisan makalah terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian awal. Pada bagian awal makalah terdiri dari halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar apabila gambar itu ada. Yang kedua yaitu bagian inti. Bagian inti terdiri atas 3 unsur pokok, yaitu pendahuluan, teks utama, dan penutup. Pendahuluan bagian ini berisi penjelasan tentang latar belakang penulisan makalah, masalah atau topik bahasan beserta batasannya, dan tujuan penulisan makalah. Teks utama. Bagian utama teks makalah berisi pembahasan topik-topik makalah. Penulisan bagian teks utama dapat dikatakan sebagai inti kegiatan penulisan makalah. Yang terakhir iaitu penutup. Pada bagian penutup dapat juga diberikan saran-saran atau rekomendasi sehubungan dengan masalah yang telah dibahas. Saran sebaiknya diberikan secara spesifik, maksudnya ditujukan kepada siapa, dalam bentuk apa saran itu dilaksanakan. Yang ketiga yaitu bagian akhir. Pada bagian ini memuat daftar rujukan dan lampiran jika ada. Daftar rujukan berisi sebuah daftar acuan yang memuat daftar bibliografi sebuah buku yang dijadikan sebagai rujukan. Dengan kata lain, daftar rujukan bisa disebut sebagai daftar pustaka. Lampiran, jika ada. Bagian lampiran berisi hal-hal yang bersifat pelengkap yang dimanfaatkan dalam proses penulisan makalah. Hal-hal yang dimaksud dapat berupa angka maupun berupa deskripsi tebal dan yang dipandang sangat penting, tapi tidak dimasukkan dalam batang tubuh makalah. Biasanya, bagian lampiran hendaknya diberikan nomor halaman. Baiklah, sampai di sini saja pembahasan kami berdua. Apabila terdapat kesalahan, kami minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.